Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun teman-teman berada yang lagi nonton video ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha indah dan mencintai keindahan, Tuhan yang telah ada sebelum kata ada itu ada, dan Tuhan yang akan senantiasa ada meskipun kata ada itu telah tiada. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, sosok pemuda progresif dan revolusioner, sosok nasionalis sejati sebelum Bung Hatta itu keren, sosok sosialis sejati sebelum Karl Marx itu keren, serta sosok emansipator sejati sebelum Kartini itu keren. Siapa lagi kalau bukan abangda kita, kakanda kita, spirit perjuangan mahasiswa dan mahasiswi muslim se-Indonesia dan se-Nusantara, abangda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita dapat syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya gue pengen ngucapin selamat datang kepada calon-calon kader HMI Kompaksi. Selamat datang di Maperca, masa perkenalan calon anggota. Oke, tak kenal maka tak sayang kali ya. Jadi lebih baik gue pengen memperkenalkan diri gue terlebih dahulu. Kenalin, nama gue Richard Indra Cahya, kader HMI Kompaksi angkatan 2014. Kalau di telisik mungkin jenjang training dulu kali ya, karena kalau di HMI trainingnya berjenjang, entar ada Maperca apalagi. Nah nanti kan teman-teman bakalan dikasih tahu sama kakak-kakaknya. Nah makanya gue pengen ngasih tahu jenjang training gue dulu. LK1 gue 2014 waktu maba di HMI Kompaksi juga, Komisaris Fakultas Syariah dan Hukum. Terus ikut jenjang training Lembaga Pers Mahasiswa Islam cabang Ciputat, punya HMI juga 2016. Lalu lanjut ke jenjang intermediate training atau LK2 HMI cabang Jakarta Barat 2016. Lalu pernah ikut jenjang training rekrutmen guru bangsa dari LAPENMI, Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam HMI cabang Ciputat tahun 2017. Di tahun yang sama 2017 ikut training senior course untuk menjadi instruktur di HMI cabang Jakbar lagi 2017. Terakhir training 2018 latihan kader sensitif gender di Korps HMI Wati cabang Ciputat, dan sekarang sedang mengikuti training LK3 HMI Riau Kepri. Kepri itu Kepulauan Riau ya bagi yang belum tahu gitu. Training di HMI banyak ya, kadang kayak suka lupa juga, cuman disitulah kita menempa diri. Disinilah wadah bagaimana mahasiswa Islam intelektual muslim mengaktualisasikan dan mengembangkan potensi diri. Oke, mungkin perkenalan dan ta'arufnya sampai situ aja, karena mungkin kita bakalan bisa ketemu secara tatap muka langsung ya. Jadi kita spoilernya dulu aja nih. Oke. Kalau di pengalaman tadi jenjang training, kalau berkarir struktural di HMI cuman 2 kali berkarir. Ada sebagai sekbid di HMI Kompaksi, sekbid P3A, lalu di Badan Pengelola Latihan BPL tingkat cabang Ciputat itu sebagai sekum, sekretaris umum. Oke. Nah, kali ini gue mau sharing tentang salah satu materi yang cukup krusial di masa perkenalan calon anggota, yaitu keindonesiaan. Oke, ngomong-ngomong tentang keindonesiaan, secara administratif, secara formil, Indonesia sahnya setelah proklamasi, bener gak sih? Ya. Dan secara ditetapkan, sidangnya pasti tanggal 18. Itu basic knowledge yang kita tahu dari anak SMA. Tapi sebagai kader HMI, calon kader HMI, kita harus dituntut tahu lebih dari itu. Secara filosofis historis, secara konstitusional, dan berbagai macam aspek lainnya. Mungkin gak banyak yang bisa gue share untuk Maperca kali ini ya. Karena ini sesi Maperca, perkenalan doang. Sisanya nanti mungkin ada di LK1 untuk tahu lebih dalamnya. Gak jauh-jauh dengan materi TWK sih sebenarnya. Nanti ngomongin ideologi Pancasila juga, sejarah bangsa, mungkin bakalan disinggung tentang kerajaan-kerajaan juga. Tapi jangan insecure. Di HMI kita dituntut banyak tahu tanpa memaksakan dan mendikte. Mungkin banyak ya teori-teori tentang keindonesiaan pastinya. Bagaimana Indonesia jadi, bagaimana nama Indonesia ada yang teorinya dari Indonesia bahasa Swiss, dan Nesos, Indonesia,
negara kepulauan, negara di antara pulau-pulau, atau bahkan konsep bangsanya yaitu Nusantara, di mana ada Proto Melayu dan Dutro Melayu, macam-macam ya, gitu. Nah, tapi di sini kita cukup membuka cakrawala aja dan menambah hasanah keilmuan. Kita nih udah se-Indonesia apa sih, kan gitu ya? Kita udah senasionalisme apa sih? Apalagi kita mau jadi kader HMI nih. Apakah iya ada dikotominya antara agamis dan nasionalis? Apakah bertolak belakang? Gitu. Itu pertanyaan yang mesti kita sadari bersama. Oke, HMI kan organisasi keislaman. Terus apakah kontradiksi sama nasionalisme dengan aspek keindonesiaannya? Kan itu sedang hangat diperbincangkan. Seolah-olah kelompok agamis itu nggak Indonesia banget, nggak nasionalis banget. Nah, kayak gini-gini kan harus kita bahas. Apalagi sebagai penggawa Gen Z, mau nggak mau kita harus menyadarkan orang-orang awam dong. Nah, salah satunya dengan wawasan keindonesiaan yang dibahas di Maperca seperti ini. Oke, yang pastinya berdasarkan sejarah dan filosofis historis itu integral loh. Apalagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku tokoh besar NU, Nahdlatul Ulama, kawan-kawan kaum Nahdiyin itu sudah mengeluarkan jargon yang cukup dahsyat, propaganda yang cukup keren, yaitu apa? Hubul waton minal iman. Memang cinta tanah air ini sebagian dari iman, apalagi tanah air di sini itu berartian luas. Bukan di mana kita lahirnya, bukan dari rahim siapa, tapi dari diri kita sendiri. Ingat, kalau kita juga tercipta dari unsur tanah, maka kita harus mencintai sesama manusia juga dong. Nggak cuma domisili lahir. Jadi nggak perlu tuh ego primordial banget yang dikedepankan, ego ras, ego etnis. Selagi kita sama-sama Indonesia, mau itu apapun agamanya, mari kita saling berangkulan. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, ini kaitannya juga erat dengan toleransi yang ada di Indonesia. Toleransi mungkin kita istilah tersebut minjem dari bahasa Yunani sih, memang. Tolerare kalau nggak salah tuh kayak gitu. Udah lama nggak mau rojaah. Nah, tapi bisa di searching juga di berbagai situs atau Wikipedia, itu paling gampang. Memang istilah yang diadopsi dari bahasa Yunani ini itu merujuk kepada kita harus menghargai ketika berpendapat beda. Membiarkan orang berpikiran lain, itu toleransi. Kata dasar seperti itu. Nah, makanya sebagai penduduk, sebagai rakyat, sebagai umat beragama yang ada di Indonesia, maka kita harus saling support, harus saling backup juga, gitu. Terlebih karena posisi kita sebagai HMI punya 2 pilar, keindonesiaan dan keislaman. Tapi kita terfokus di keindonesiaan dulu. Apa hubungannya sih kita HMI, nggak ada Indonesia di belakangnya, bukan HMII, ya kan? Himpunan Mahasiswa Islam doang, nggak ada Himpunan Mahasiswa Islam Indonesianya. Tapi kok sok-sok bahas keindonesiaan? Oh, nggak gitu caranya. Sejarahnya, bahwasanya HMI memang membantu ketika Indonesia masih goyah, mempertahankan derajat rakyat dan mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Itu salah satu tujuan HMI ketika tahun 47 dibuat. Tapi udah tahu dong ya kapan HMI didirikan? Nah, mungkin udah tahu dari kakak-kakaknya atau searching Google, kurang lebih seperti itu. Makanya pilarnya itu keislaman dan keindonesiaan. Ketika terjadi polarisasi politik, HMI ada di situ. Menopang. Jadi klaim sejarahnya itu nggak main-main. Memang HMI lahir ketika Indonesia juga masih balita. Kurang lebih kayak gitu. Makanya memang nasionalisme di tubuh HMI nggak perlu diragukan lagi. Gitu. Karena 2 pilar itulah yang menjadi tonggak utama bagi kader HMI sebagai pengemban amanah umat. Termaktub dengan tujuannya di pasal 4 pastinya, pasal 4 anggaran dasar HMI, apalagi kita kan anak syariah, harus paham ADART, harus ngerti konstitusi juga. Nah, di pasal 4 tentang tujuan organisasi HMI, itu tekstual banget. Terbinanya, lisan akademis, pencipta, pengabdi yang menapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kompleks. Walaupun nggak ada redaksi Indonesianya, cuman ada kalimat Islamnya, tapi kan kita memperjuangkan term masyarakatnya di situ kan yang diperjuangkan. Jadi bukan hanya aspek-aspek ilahiyah, tapi bagaimana saleh sosial itu diperjuangkan, keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
Oke, ini break dulu. Tapi nggak usah dikat. Apalagi yang belum kebahas ya? Oh, ideologi. Nah, ngomong-ngomong tentang nasionalisme dan keindonesiaan, pasti juga kita harus menyinggung soal ideologi bangsa. Ideologi bangsa landasannya ada di falsafah, yaitu Pancasila. Apakah Pancasila ini kontradiksi atau mungkin bisa dibilang dikotomi ya kalau kata orang-orang yang sering ngebahas isu-isu kekinian tentang Pancasila? Sebenarnya ini isu udah lama tapi mencuat lagi beberapa tahun terakhir. Mungkin karena konstelasi politik yang terjadi beberapa waktu terakhir itu ngaruh juga. Dan pasti adik-adik juga ngerasain dong. Bukan di zaman gue doang, tapi sekarang pun juga masih hangat diperbincangkan. Ini yang harus kita luruskan. Tugas kita sebagai intelektual muslim harus memberi paham orang-orang yang awam, memberi paham orang-orang yang masih mispersepsi bahwasanya ya Pancasila itu landasan ideologi sebagai negara, bukan landasan kita beribadah. Jangan dianggap sampai tumpang tindih kayak gitu. Nah, Pancasila dengan aspek keislaman itu integral kok. Aspek agama di Pancasila juga dilegitimasi kok. Nggak ada yang kontradiksi, nggak perlu didikotomikan gitu. Semisal sila pertama di Pancasila itu kan kalau dicocokologikan lah, nggak usah kita ranah epistemologi yang ribet-ribet, cocokologi aja di Al-Ikhlas ada gitu. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab, Ar-Rum ayat 30 juga bisa. Fitrah manusia yang merdeka, yang fitri, yang suci, persatuan Indonesia, terus juga musyawarah, apalagi keadilan sosial tanpa pandang bulu, An-Nahl ayat 60. Banyak rujukan ayatnya. Dan gak 1-2 ayat, banyak. Makanya itu keindonesiaan dengan aspek kita sebagai umat muslim itu linear banget. Ini yang mesti kita sadari bersama dan kita ajak orang lain untuk sadar. Sebegitu penting lah bagaimana kita menjaga aspek keindonesiaan di tubuh HMI. Terus gimana sih HMI mengawal dalam sepak terjangnya nih, mengawal Indonesia dari awal berdiri sampai sekarang? Oh, ternyata banyak loh lika-likunya. Semisal tahun 47 itu polarisasi politik belum stabil di Indonesia, apalagi masih awal-awal merdeka. Banyak yang mau ngegulingin rezim, banyak yang mau mengganti ideologi, falsafah. Ada yang dari kubu kiri, ada yang dari kubu kanan. Semisal ada NII, ada PKI, dan banyak sekte-sekte kecil lainnya yang nggak sepakat dengan konsep negara. Udah sempat ganti konstitusi beberapa kali lagi kan? Gitu. Entah yang UUDS, konstitusi RIS, atau dekret presiden, atau pasca pergantian orde lama ke orde baru. Itu nggak lepas dari berbagai macam konflik horizontal yang terjadi di Indonesia. Nah, HMI itu di mana? HMI mengawal. HMI pernah diganyang, mau dibubarin. Kalau kata tokoh PKI, Aidit pernah bilang, kalau Bung Karno nggak mampu ngebubarin HMI, pakai sarung aja lu. Katanya gitu kira-kira. Ternyata HMI masih berdiri itu. Mungkin yang lainnya udah bubar, semisal Masyumi terpaksa bubar juga. Tapi HMI tetap kokoh berdiri. Karena HMI bisa memberikan komitmen yang kuat terhadap nasionalisme kepada Bung Karno salah satunya. Berganti ke Orde Baru, eranya Soeharto, Bapak Pembangunan. Banyak kader-kader HMI juga dipercaya untuk mengemban amanah di kursi-kursi pemerintahan. Jadi tidak hanya sebagai aktivis yang mengkritik, tapi sebagai pemangku jabatan di pemerintahan, kader-kader HMI pun banyak loh. Akbar Tanjung, terus juga banyak tokoh-tokoh senior, mungkin kalau sekarang udah bisa dibilang senior-senior HMI tua ya, alumni-alumni HMI tua, itu berkiprah ketika zaman Orde Baru sampai reformasi mungkin ya, sepak terjangnya. Kalau di reformasi sekarang mah udah banyak yang purna bakti juga. Tapi ya nggak bisa dipungkiri itulah magnum opus atau karya dari para pendahulu kita di HMI. Ada Orde Baru, lanjut Orde Baru, pasca Orde Baru Soeharto turun pun juga ada HMI Connection. Sebutannya HMI Connection terbit ketika selesai Orde Baru, di mana HMI juga yang salah satu yang menumbangkan rezim Orde Baru karena dirasa sudah tidak komit lagi dengan progresivitas dan sudah banyak hal-hal negatif yang dilakukan. Maka HMI pun juga harus lantang bersuara dong, mengkritik, dan kalau misalkan sudah tidak layak diperjuangkan maka tumbangkan. Kira-kira kayak gitu idealisme anak HMI.
Di HMI Connection ini sekitar tahun 2002, ya HMI juga turut berkiprah untuk mengawal reformasi. Bagaimana solusi-solusi yang bagus buat demokrasi yang baru lahir nih. Kayak gimana sih? Nah, sekitar udah 2 dekade berlalu reformasi dan kiprah kader-kader HMI di tatanan pemerintahan, baik itu sebagai politisi atau abdi negara lainnya, itu pun juga udah nggak diragukan lagi. Ibarat kata HMI ini udah kayak jamur di musim hujan, dimanapun sektornya ada kader HMI di sana. Nah, tentu kita berasal dari pulau yang beda, provinsi yang beda, suku dan etnis yang berbeda. Nah, sebagai penyandang status orang Indonesia, dari siapapun kita lahir, dari keturunan seperti apa kita, mau keturunan bangsawan kek, rakyat jelata kek, apapun itu, kita egaliter. Dan itu dilindungi oleh konstitusi Indonesia dong. Nah, makanya spirit egaliter itu harus kita bangkitkan bersama. Jangan lagi ada kesenjangan. Kalaupun mungkin agak skeptis, kita melihat kadang hukum suka tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Mungkin itu adalah kesalahan beberapa oknum yang menyalahgunakan hukum. Tapi kita wajib sebagai mahasiswa Islam untuk menyadarkan dan mengkritisi hal-hal yang kurang baik yang terjadi di negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli sama negara kita? Indonesia, misalkan Indonesia sedang sakit, yang ngobatin siapa lagi kalau bukan kita? Kita lah penyambung lidah rakyat. Mahasiswa Islam terlebih lagi. Nggak cuman mahasiswa biasa, kita mahasiswa Islam. Apalagi teman-teman kader HMI itu punya tanggung jawab yang lebih. 2 beban di pundak ini menjadi kebanggaan kita. Beban jangan dijadikan bahan overthinking atau merasa insecure, enggak. Justru kita harus merasa bangga dengan beban yang diemban tersebut. Karena enggak semua orang berani untuk men-challenge dirinya untuk mengemban amanah keindonesiaan dan keislaman. Inilah yang harus kita jaga dari manapun daerah teman-teman. Semangat kedaerahan itu bagus, tapi bukan berarti menjadikan kita bersekat-sekat. Semangat kedaerahan itu untuk kita silaturahmi, seperti di Al-Hujurat ayat 13. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk kita lita'arufu, saling berkenalan. Gitu. Mencari relasi. Indonesia luas. Kalau relasi kita di Jakarta doang, atau di Ciputat doang, atau di Depok doang, sangat mubazir. Makanya kita harus memperluas jaringan dengan kreativitas kita, dengan berproses di wadah yang bisa mengembangkan potensi kita. Nah, kurang lebih itu spoiler dari materi yang bisa gue sampein untuk teman-teman di Maperca. Kalau pengen tahu lebih lanjut tentang HMI dan bagaimana aspek keindonesiaan, mari ber-HMI. Terima kasih, yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yakin usaha sampai.